Mas Hanta, kita masih bahas soal nomor nih tadi. Ada yang bilang nomor cantik dan sebagainya, nomor yang diincar, nomor favorit. Tapi pandangan dari Mas Hanta Yuda sendiri, mengenai nomor ini, adakah kemudian nomor yang menguntungkan untuk pasangan capres-cawapres, Mas Hanta? Dengan kondisi saat ini kita punya 3 kandidat atau 3 pasang kandidat. Ya, pertama mungkin kita buka riwayat elektoral ya, bahwa sekarang kan nomornya 1, 2, 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu pernah menang semuanya. Kita ingat Pak Jokowi di 2019 itu nomor 1 pemenang Pilpres, kemudian di 2014 pemenang Pilpres dengan nomor urut 2. Kemudian Pak SBY di 2019 nomor urut 2, di 2009 Pilpres 2009, kemudian Pilpres 2004 Pak SBY nomor urut 4. Itu juga pemenang Pilpres. Mas Anies pemenang Pilkada DKI nomor urut 3. Artinya apa? Poinnya pernah menang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Artinya kalau secara riwayat atau rekam jejak elektoral, nomor apapun saya kira tidak ada pengaruh ya secara langsung karena pernah menang semuanya. Itu satu. Yang kedua, kalau itu secara elektoral, secara rasional, ini semua kandidat atau tim pemenangan akan memanfaatkan atau mengkapitalisasi narasinya masing-masing. Putri, saya yakin timnya Bang Habib maupun timnya Pak Ganjar, tim Pak Anies maupun Pak Prabowo itu sudah menyiapkan kartu bantunya. Kalau nomor 1 mereka akan keluarkan nomor 1-nya, apa narasinya, nomor 2 sudah disiapkan, nomor 3 sudah disiapkan. Nomor 1 akan menjadi angka kemenangan, nomor 2 juga pasti disebut angka kemenangan, nomor 3 juga akan menjadi angka keberuntungan. Dengan narasinya masing-masing, apakah salam 2 jari, apakah salam persatuan Indonesia atau apapun, itu sudah lumrah dilakukan. Itu dari sisi elektoral, dari sisi rasional, dan dari sisi supranaturalnya saya nggak bisa bahas kalau dari sisi itu ya. Faktor X-nya itu yang penting, Mas Hanta ya. Ya, kalau dari sisi saya, secara apakah ini berpengaruh secara elektoral, menaikkan atau menurunkan? Saya kira tidak ya, secara langsung atau tidak langsung. Dia hanya menjadi alat bantu. Mungkin akan membantu kandidat lebih mudah untuk melakukan sosialisasi. Ini akan menjadi semacam identitas pembeda antara satu kandidat dengan kandidat yang lainnya. Tapi kalau sekarang ini kan kebetulan Putri, nomor urut partai pengusung utamanya memang berada di nomor yang sama, nomor kecil. Nomor 1 misalnya PKB yang menjadi menjadi partai utama yang mendukung pasangan Anies. Nomor 2 Partai Gerindra mendukung Pak Prabowo, PDI Perjuangan nomor 3. Nah, kalau mereka mendapatkan nomor yang sama, ini menguntungkan secara elektoral untuk bersosialisasi bagi partai di pemilu legislatif. Bagi Pilpres juga tidak secara langsung, secara pileg mungkin membantu untuk bersosialisasi, mendapatkan efek ekor jas atau kotel efek lebih maksimal. Misalnya Gerindra, Prabowo nomor 2, partainya juga nomor 2 Gerindra. Ganjar nomor 3 didukung oleh PDI Perjuangan nomor 3. Jadi luberan ke sana. Meskipun itu tidak menguntungkan bagi partai mitra koalisi yang lainnya. Jadi hanya itu saya kira yang memberikan dampak secara elektoral, itu pun membantu. Nah, setelah nomor urut ini menjadi titik pembeda atau identitas membedakan antara satu yang lain, setelah ini Putri akan masuk zona normalisasi. Yang naik turunnya itu akan berpengaruh, ada faktor yang lebih determinan. Itu adalah satu faktor performa elektoral kandidat masing-masing. Bagaimana performa mereka di debat nantinya, bagaimana isu yang bergulir, yang meledak isu apa, program yang masuk ke relung hati masyarakat yang meledak apa. Dan yang keempat adalah faktor mesin politik atau mesin pengepul suara, apakah figur, apakah partai politik, itu jauh lebih menentukan lebih determinan, lebih dominan ketimbang nomor urut saya kira. Nah, ini nomor urut sudah biasa nanti setelah masuk pada masa kampanye, Putri. Mas Hanta, kita lihat tadi para paslon ini sudah menyampaikan sambutannya usai tadi pengambilan nomor urut. Apa yang bisa dianalisa dari pidato ataupun sambutan dari masing-masing paslon ini? Ya, kita izinkan sebelum saya menyampaikan yang agak serius, tadi saya mengomentari dulu nomor urut ya. Nomor urut yang tadi, kalau saya punya 3 analisa dimensi, elektoral, rasional, dan spiritual. Jadi sisi elektoral itu sesuai harapan. Harapannya Partai Gerindra dapat nomor 2 karena partainya, dan ternyata Pak Prabowo dapat nomor itu juga. Kemudian PDI Perjuangan nomor 3, kemudian ternyata Ganjar dapat itu juga capresnya. Jadi yang happy, yang malam ini senang adalah Pak Muhaimin dengan PKB-nya. Ini kabar baik buat partai-partai yang mendukung itu. Tapi kabar kurang baik
buat partai koalisi yang lainnya selain PKB, selain Gerindra, dan selain PD Perjuangan, karena mereka tidak bisa mengoptimalkan efek ekor jas itu. Yang kedua, dari sisi rasional, saya mengingatkan kembali bahwa pemenang pemilu nomornya beda-beda. Terakhir nomor 1 di pemilu 2019, kemudian nomor 2 dua kali menang, nomor 2 di pemilu 2014 dan pemilu 2009, SBY dan Jokowi di periode pertama, dan SBY periode kedua 2004, bahkan mungkin nomor yang dihindari yaitu nomor 4, Pak SBY menang pertarungan pada saat itu, dan nomor 3 Mas Anies pernah menang di DKI. Dari sisi spiritual saya hanya bisa mengomentari bahwa semua nomor adalah baik bagi saya, itu saja. Nah, kemudian yang paling penting dari nomor itu adalah kemampuan bagi masing-masing kubu, masing-masing pasangan membranding nomor itu. Bagaimana mereka membranding nomor ini untuk mengkomunikasikan, mensosialisasikan strateginya kepada publik. Itu yang paling penting ketimbang apa nomornya, tapi bagaimana mereka membrandingkan. Dan saya yakin nanti dengan nomornya masing-masing, mereka akan menarik benang-benangnya itu dengan visi misinya, dengan programnya pasti disebut semua nanti dengan nomor 2 apa, 3-nya 3 apa, 1-nya 1 apa, dan seterusnya. Yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan Nagita tadi. Dari yang disampaikan baik oleh Pak Muhaimin, Pak Prabowo dan Ganjar menyampaikan, saya kira dengan Pak Ganjar yang paling serius, sekira poin-poinnya. Pak Prabowo sangat santai tanpa teks, kemudian Pak Muhaimin juga santai tapi juga isinya juga cukup mendalam. Satu catatan saya, tampaknya gambaran pidato ini akan menjadi gambaran pembelahan isu kita. Dan dulu, kalau dulu 4 tahun, 5 tahun yang lalu, pembelahannya kan, mohon maaf, harus saya sebut ada cebong, ada kampret, kemudian ada istilah Islam, anti-Islam, seterusnya. Sepertinya kita sudah meninggalkan itu. Itu kabar baik. Kabar baik. Dan sekarang pembelahannya mungkin isu-isunya akan kuat soal isu keberlanjutan dan isu perubahan. Yang kedua nanti akan diikuti dengan isu kecurangan, netralitas, KKN, dan seterusnya. Nah, pembelahan ini akan diikuti nanti oleh narasi yang terbangun pemilih kita, pembelahan itu. Dan catatan saya, potensi yang terbentuk ini bisa menguntungkan sekaligus akan menjadi musuh bersama pasangan Prabowo Gibran. Tapi keberlanjutan itu sepertinya menjadi kemewahan bagi Prabowo Gibran sekarang. Sementara saya melihat makin kemari, tidak hanya Anies dan Muhaimin yang masuk pada lingkup ceruk perubahan. Tanpa sengaja sebenarnya Ganjar, Muhaimin sudah masuk pada ceruk perubahan. Bedanya mungkin satu lebih perubahan ekstrim, yang satu perubahannya lebih moderat. Meskipun isu-isunya bisa sebaliknya, lebih keras yang dilakukan oleh dari sisi Mas Ganjar. Nah, jadi spektrum politik ini akan terbagi dalam dua ini ya, dari pidato yang disampaikan tadi cukup keras, satu itu. Yang kedua, poin saya adalah mungkin ini juga menjadi PR bagi Mas Ganjar Pranowo untuk mengambil posisi tadi. Seperti saya katakan, pembelahannya sudah menjadi seperti eksklusif milik Prabowo Gibran di keberlanjutan, sementara perubahan sudah punya Anies, dan di sini ada kegambangan harus mencari posisi di mana. Karena itu PR-nya Mas Ganjar adalah harus rebranding. Nah, satu lagi saya ingin komentar soal isu netralitas, soal kecurangan yang dicurigai tentu kepada pasangan Gibran, dalam hal ini Pak Jokowi berada di belakangnya. Saya kira, menurut saya harusnya Pak Jokowi memilih betul-betul netral. Kenapa? Karena posisi momentum elektoralnya sekarang ini Prabowo Gibran sekarang sedang di atas. Sudah momentum di sana sedang bergulir, elektabilitas sedang menguat. Jadi tidak perlu justru kalau kemudian ada indikasi melakukan mobilisasi aparat misalnya, kemudian potensi melakukan kecurangan, dirugikan 3 hal sekaligus. Satu, itu akan merugikan pasangan Prabowo Gibran. Yang kedua, itu juga akan merugikan approval rating Pak Jokowi akan turun. Dan yang ketiga, Pak Jokowi juga pengaruh pengen soft landing ketika di 2004 sudah selesai. Nah, karena itu saya kira Pak Jokowi akan berpikir akan berpikir berkali-kali untuk melakukan potensi kecurangan itu. Jadi saya kira potensi ini, isu-isu ini akan menjadi isu-isu yang terus kedepankan oleh lawan-lawan politiknya untuk menyerang ini. Tapi dugaan saya ingin analisa sedikit lagi, kemungkinan Pilpres kita
Prabowo Gibran diuntungkan, dia akan masuk di putaran kedua kalau Pilpres langsung 2 putaran sudah. Ada berbagai kejutan Ganjar, tentunya yang bisa kita baca setidaknya dalam peristiwa pada malam hari. Yuda Mas Hanta, bagaimana kemudian melihat setelah penetapan penyelenggaraan penetapan nomor urut ini, rangkaian penyelenggaraan pemilu seperti apa melihatnya nanti? Ya, Gita, dengan tadi kita sudah bisa baca ya harapan dan kegelisahan masing-masing dari kandidat, semua sepakat berlangsung secara jurdil. Itu pesan tertingginya, dan supaya demokrasi kita berjalan naik kelas, semakin berkualitas, kita berharap isu utamanya adalah soal gagasan yang ditarungkan, visi, misi, dan program. Dan setelah ini tahapannya sudah masuk pada fase kampanye. Di fase kampanye ini naik turunnya elektabilitas sangat dipengaruhi. Jadi kalau misalnya naik turunnya itu tidak terlalu fluktuatif, maka kemungkinan yang harus diperkuat adalah kekuatan membrandingnya masing-masing. Kekuatan membranding apa? Personal branding, isu branding, maupun program branding. Jadi siapa yang bisa memenangkan persepsi publik, dia memenangkan pertarungan dalam politik. Ini kan memenangkan persepsi. Nah, mesinnya juga faktor yang kedua harus dipilih. Faktor mesin pengepul suaranya juga penting. Misalnya untuk menyasar pemilih muda, generasi Z, itu harus dengan media sosial, dengan gaya bahasa seperti apa, dan seterusnya. Dan itulah cara, saya kira, cara yang paling baik untuk menggeser faktor yang ketiga, pergeseran perilaku pemilih. Jadi kekuatan personal branding, isu branding, dan program branding tadi untuk menggeser perilaku pemilih menggunakan mesin politik yang efektif. Yang kedua, untuk pergerakan elektabilitas yang paling dinamis itu ada 2 momentum. Saya ingin secara singkat mengatakan 2, kalau ada pergerakan dinamika ini potensi tsunami politik atau gempa politik ada 2, yaitu kalau di dalam debat capres, dan kedua kalau ada isu yang meledak. Debat ini berpotensi naik belum tentu, tapi dia bisa berpotensi kalau ada blunder politik bisa menjatuhkan elektabilitas. Jadi semua kandidat harus berhati-hati, tapi dia juga bisa menjadi momentum. Misalnya di Pilkada DKI pengalaman Anies, debat dia mendapatkan panggung. Tapi semua kandidat, Pak Prabowo sudah berpengalaman, Pak Anies punya kemampuan komunikasi publik, Pak Ganjar juga demikian. Jadi harus dimanfaatkan di debat kandidat sebaik-baiknya. Yang kedua adalah tadi, kalau ada suatu isu yang strategis meledak, itu akan menjadi faktor yang juga akan naik turunnya elektabilitas. Dan terakhir, ada faktor non-elektoral yang mempengaruhi dinamika elektoral, yaitu approval rating Pak Jokowi. Tingkat kepuasan Pak Jokowi menurut saya sangat berpengaruh. Begitu turun, kepuasan Jokowi akan berpengaruh pada naiknya elektabilitas Anies Baswedan. Tapi kalau naik itu akan berkorelasi berbanding lurus atau simetris dengan kenaikan Prabowo Gibran. Jadi saya kira itu faktor-faktor tahapan selanjutnya yang akan menjadi tontonan demokrasi kita 91 hari ke depan, yang mudah-mudahan berlangsung lebih baik. Seperti saya katakan tadi, lebih baik berkualitas, dan pemilu kita betul-betul berintegritas. Yang ditarungkan adalah gagasan, visi misinya kita bedah, dan rekam jejak serta kompetensi dari setiap kandidat yang akan bertarung.